Kadrun. Makanya saya 2023 menentang Wanes paling keras dan speaking paling kenceng. Ya, dan saya 2023 membagikan buku Allah Tritunggal, nama Tuhannya orang Islam. Kan kocak, emang tolil lah, wajar aja. Ya, selamat datang teman-teman di ruangan saya. Ya, selamat datang. jadi saya kan live kan di YouTube teman-teman ya. Saya ada di ruang Wanes karena saya lihat ada Rion, ada ortodok di situ. Saya ini bukan cuma ngoceh, bukan cuma ngomong, tapi saya ini sudah berkunjung ke pabrik Alkitab di Bogor. Sudah ketemu langsung, masuk ke ruangan edit, ruang terjemahan, ketemu dengan tim. Jadi bukan cuma ngoceh-ngoceh. Dan mereka itu divideokan, didokumentasikan oleh tim saya, ditayangkan di channel YouTube saya. Kurang apalah. Itu lebih A1 daripada cuma ngoceh-ngoceh, mau mengkudeta LAI terkait kata-kata Allah. Padahal tadi Aderion sudah bagus membawa itu berdasarkan bantahan dari LAI sendiri. Nah, sebenarnya saya itu mau masuk secara ini ya, secara faktual, bukan yang lain-lain ya. Tetapi Wanes takut ya, siapa sih yang nggak takut sama Lina Wijaya ya. Sama Wanes itu paling takut sama saya ya, dari gembongnya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman di YouTube ya, terutama ini banyak banget nih yang minta PK-PK, nggak mau. Nah, teman-teman di YouTube bisa menjadi saksi bagaimana kelakuan Wanes ini sama persis dengan kelakuan Kadrun. Kalau mereka merasa kebenaran mulai dibongkar, maka mereka akan melakukan hal-hal yang yaitu tadi tidak bisa disebut masuk dalam bagian kekristenan. Meludah, mencaci, memaki, body shaming, kemudian mengusir. Ya, teman-teman di YouTube jadi saksi. Untungnya saya tayangin di YouTube saya. Jadi orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa menonton. Seperti itulah kelakuan bidat Wanes yang sesat, sama persis dengan kelakuan Kadrun ya. Gak pernah. Ya, benar. Jadi saya tidak diberi kesempatan bicara. Ada Rion diusir, saya diusir. Lalu mereka mulai bicara-bicara sendiri. Waduh. Ya, thank you ya buat Aderion tadi yang angkat data. Dan akhirnya mereka tuh harusnya paham ya, mengerti bahwa kata-kata Allah itu jauh sebelum ya. Dia kan si Islam sama si Wanes ini kan bekerja sama untuk mengkudeta LAI agar menghapuskan kata-kata Allah. Tetapi sudah dijelaskan berdasarkan data dan fakta oleh Rion, tapi mereka nggak terima. Nah, di saat mereka tidak terima, ngotot menjelaskan buku yang mana cara bacanya si Nathan itu salah ya. Cara bacanya di situ adalah Clacker itu menjelaskan bagaimana asal muasal Islam itu mengadop kata Allah menjadi nama proper name. Padahal itu bukan proper name. Nah, dari buku itu salah bacanya Nathan menyimpulkan bahwa itu bukti bahwa Allah adalah nama Tuhan, bukan generic name. Setelah diluruskan, saya mau masuk, diusir. Cara ngusirnya persis dengan cara Kadrun ya. Putri ngoceh, motong, lalu Gamal ngoceh, potong, Tom dan jadi ngoceh. Suara saya kan nggak kedengaran, tenggelam karena saya nggak pakai sound dan saya lagi puasa teman-teman. Maka saya teriak lah, saya kencengin lah, saya naikin lah suara saya berapa desibel. Lalu dibilang, wah jangan teriak-teriak di ruangan orang. Wanes, bagaimana mereka ingin mengkudeta LAI untuk jangan menggunakan kata-kata Allah. Pertanyaan sederhananya cuma begini, kamu itu siapa? Gitu ya. Layar share live dulu teman-teman. Kamu itu siapa mau mengkudeta LAI? Begitu saya membawa Roma pasal 13, itu bukan data katanya. Itu terjemahan. Tolil Putri, wajar kamu ya. Wajar kamu sesat. Saya kasih tahu kamu. Namanya data, mau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, data is data, tolil. Kasih tahu dia. Ambil rekaman ini, kasih buat Wanes itu. Bubar gana. Goblok semua otaknya tuh udah dipakai semua. Data is data. Emang kamu maunya data dalam bahasa apa? Bahasa planet, bahasa kucing gitu. Ampunilah mereka, bodohnya minta ampun. Jadi mereka ngotot ingin mengkudeta bahwa
berkoalisi dengan Islam mau mengkudeta LAI. Ini saya pakai bawa dua sisi ya. Pertama-tama, kalau Oneness betul-betul Kristen, perhatikan. Kalau Oneness betul-betul Kristen, dia harus pegang Roma pasal 13. Perhatikan kalimat saya Oneness, teman-teman rekam. Kalau bisa direkam, kasihkan kepada mereka, tag mereka ya. Kalau Oneness betul-betul Kristen, dia harus pakai betul-betul Kristen, dia harus pakai Roma pasal 13. Ke Ibrani-Ibranian, ke Yunani-Yunanian, ke Aramaik-Aramaikan, ke Arab-Arapan, ke Inggris-Inggrisan. Ya, saya kasih tahu ya, Putri, Tasya, yang belum tentu punya paspor, jangan sok ngomong luar negeri. Belum tentu punya paspor tapi sok ngomong luar negeri. Oke ya, data. Nah, Roma pasal 13 itu jelas mengatakan jika kamu betul-betul orang Kristen, maka Roma pasal 13 harus kamu perhatikan. Pemerintah berasal dari Allah, titik. LAI satu-satunya lembaga Alkitab yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerjemahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa menulis Alkitab. Clear nggak dalam hal ini? Nggak clear juga, berarti bukan orang Kristen, dungu. Kenapa? Ya karena pada faktanya seperti itu. Ya, diberi kesempatan tapi dia tetap tidak bisa membuktikan, akhirnya wasting time, ya udah. Dan yang kedua, Mikana memang tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam ruangan saya yang terhormat ini berdiskusi. Saya sudah kasih aturan, saya orang Indonesia, kamu orang Indonesia, pakai saja dalam bahasa Indonesia, nggak usah ke Inggris-Inggrisan, nggak usah ke luar negerian dah, intinya saya tuh begitu, supaya saya mengedukasi masyarakat untuk cinta bahasa Indonesia. Ya, tidak gampang bahasa Indonesia itu teman-teman diolah, digojlok sampai 1974 pemerintah meresmikan dengan LAI sebagai satu-satunya badan resmi untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu teman-teman. Dan LAI ini tidak bekerja sendiri independen. Dia bergerak bersama dengan tua-tua di daerah untuk menerjemah ke dalam bahasa suku dan kepada gereja-gereja besar di Indonesia untuk boleh memastikan. Jadi mereka itu bukan S1, S2 kaleng-kaleng. Ya, gereja besar saya saja, Gereja Reform Injil Indonesia itu menggunakan Alkitab LAI, teman-teman ya. Teman-teman pikir deh, ya. Makanya kalau Oneness itu benar-benar Kristen, dia harus pegang itu Roma pasal 13. Nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak cincong minta data, harus dalam bahasa asli. Data dalam bahasa asli kayak ngerti aja, kayak penontonmu ngerti aja. Kamu sendiri aja belum ngerti, belum tentu ngerti. Kacau. Kasihan saya tuh ya. Jadi saya baru tahu memang kualitas Oneness sama persis seperti Kadrun, itu sebab mereka disebut antikristus. Itu tahun yang lalu mengadakan kunjungan resmi dengan tim dan satu orang perwakilan dari kubu Islam ya, melakukan kunjungan secara resmi ke Lembaga Alkitab Indonesia, ke pabriknya di Bogor teman-teman ya. Dan itu adalah salah satu pabrik yang membuat Alkitab terbesar di Asia. Jadi jangan salah, orang luar juga bisa pesan Alkitab, bikinnya pabriknya di Indonesia. Ini orang Indonesia apalagi ngaku Kristen, sok-sok ngomong LAI, sok-sok ngomong Alkitab, nggak pernah ke Bogor, nggak pernah ke pabrik Alkitab, sorry ya. Mikana saja yang orang Bogor, tinggal di Bogor, nggak pernah pergi ke pabrik Alkitab. Kenapa coba? Kenapa tidak berani pergi ke pabrik Alkitab, bertemu langsung dengan tim yang ada di sana, izin bahkan, minta kebenaran di sana secara valid seperti yang saya lakukan. Ayo dong cerdasnya. Jangan latah ikut-ikutan aja. Ya, oke. Jadi singkat cerita tadi teman-teman, mereka tidak berani saya masuk membahas Roma pasal 13 karena katanya dalam bahasa Indonesia. Apakah saya tidak punya Alkitab dalam bahasa lain? Punya. Apakah saya tidak mampu membaca dalam bahasa lain? Mampu. Apalagi kalau hanya sekedar tulisan-tulisan Latin teman-teman ya. Tapi pertanyaannya untuk apa?
Saya tetap menjadi seorang apologet yang akan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik seperti ini, di mana penonton kita itu random. Ya, random itu artinya acak. Tidak semuanya orang teologi ya. Kalau tidak semua orang teologi ya, ngapain saya pakai istilah ontologi, kairos, kronos, ngapain? Ada yang tahu di sini ontologi? Teleologi. Ada yang tahu di sini? Ada yang bisa jelaskan? Hah? Saya kasih kuis, setelah saya kasih pengajaran aja banyak yang nggak bisa jawab loh. Nah, jadi oneness ini terbukti teman-teman ya. Teman-teman di YouTube, thank you yang sudah menyaksikan tadi. Biarlah kalian menjadi saksi bagaimana di luar Kristus itu adalah antikristus. Salah satu antikristus itu adalah oneness. Ini saya tidak berbicara tentang doktrin atau pemahaman mereka yang salah saja, tapi juga tentang perilaku. Jadi perilaku mereka itu memang persis kayak Kadrun. Kayak gitulah dia. Mau mengkudeta LHI. Emang lu siapa? Saya nggak body shaming ya. Saya nggak menghina orang. Saya nggak menyerang juga tadi. Mereka ngamuk sendiri, tantrum persis Kadrun lah pokoknya. Ngamuk sendiri, tantrum sendiri. Ujuk-ujuk saya diludahin. Wih, cuy katanya. Ujuk-ujuk saya dimaki-maki, dikata-katain, diludahin, terus diturunin, dinaikin lagi, diturunin, dinaikin, diturunin. Kan tolil. Sangkanya saya marah, sangkanya saya sakit hati. Enggak, saya murni orang Kristen. Kamu orang Kristen palsu. Saya berani katakan, saya orang Kristen. Saya ampuni, saya maafkan. Saya bilang, saya di sini menghormati yang punya ruangan. Yang punya ruangan itu Tasya, yang usir para moderatornya. Jadi kasihan juga. Jadi saya tuh kasihan loh tadi. Akhirnya saya tinggalin lah, terserah lah mereka mau gibah apa. Yang jelas saya tahu kelasnya hanya seperti itu, kualitasnya hanya seperti itu. Sedikit ya teman-teman tentang kata Allah ini ya, supaya kita rakyat. Saya ini sebenarnya tadi itu naik hanya karena untuk membackup Aderion. Saya tahu dia seorang ortodok dan kalau dia berbicara data lebih valid ya. Mohon maaf, bukan apa-apa. Karena memang kami juga orang reform itu belajar ortodoksi, itu belajar sejarah ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar latah ikut-ikutan tuh nggak bisa. Sebentar ya, ini saya pakai ruangan yang mana ya? Oh ini. Sebentar ya teman-teman di YouTube ya. Nah, betul Mak, mereka makin kesini makin rusak. Ya betul. Intinya seperti itu ya, Nathan dan yang lain-lain. Perhatikan, Allah itu bukan proper name. Si Nathan ngotot Allah digunakan sejak Islam muncul. Makanya literasi diperbanyak, ditambah lagi, diperluas wawasan ya. Jangan nyari data hanya sekedar bahasa yang kamu sendiri kudu translate setengah mati. Pakai saja data dalam bahasa Indonesia, di mana kita bersyukur dan harusnya berterima kasih. Data itu sudah tinggal nikmati makan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman. Shalom Alina, shalom ya. Jadi kata Allah itu sudah digunakan bahkan jauh sebelum agama Islam itu muncul. Dengarkan tuh oneness. Dengarkan saya oneness ya. Para bidat ini yang ngotot minta dikudeta LHI supaya kata Allah jangan digunakan lagi. Ngotot pakai Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Ngapain lidahnya ada pakai dikusut-kusutin Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, beres ya. Gak usah sok-sokan. Ingat kalimat saya. Gak usah sok-sokan luar negeri kalau paspor aja nggak punya. Sejak zaman pra-Islam berarti itu jauh ya. Jauh sebelum pra-Islam itu di tanah Arab itu sudah berakar tradisi bahasa Semit kuno. Ini udah sering sebenarnya dibahas ya. Jadi kata ini umum ya digunakan untuk penutur-penutur bahasa Arab. Nah, termasuk umat Kristen dan Yahudi Arab ya. Jangan disangka tidak ada Yahudi Arab. Itu jauh sebelum Islam, pra-Islam namanya. Jauh sebelum Muhammad itu ada di muka bumi. Ini Nathan sama si Wanes lain ini goblok atau gimana? Nggak pernah dengar. Jadi itu sebagai sebutan bagi pencipta. Jadi bukan proper name. Makanya tidak bisa didaulat. Tidak bisa didaulat sebagai proper name milik Islam. Sebelum Islam ada atau pra-Islam itu sudah digunakan oleh Arab Yahudi, oleh bangsa Semit dan semuanya. Jadi era pra-Islam itu kata Allah itu jamak digunakan. Karena pencipta itu banyak ya. Allah itu banyak. 1 Tawari pasal 16 ayat 26. Allah bangsa-bangsa saking banyaknya ya.
Kenapa? Karena semua menganggap, oh ini pencipta, versi dia, pemahaman dia, kemampuannya dia, sampai situ. Ya ini penting ya. Nah, digunakan oleh masyarakat Arab semua ya, maupun waktu itu disebut Nasrani. Itu jauh loh sebelum Muhammad ada, bayangkan. Nah, bukti arkeologis itu menunjukkan penggunaan nama seperti Abdullah. Ini Rab Jono sudah pernah bahas. Ya, Abdullah. Ada kata apa di situ? Allah. Abdi Allah. Abdullah itu artinya abdi Allah. Ada kata Allahnya sudah? Ada. Itu jauh sebelum Muhammad ada. Ini gimana sih Wanes tololnya minta ampun. Hamba Allah, abdi Allah itu disebut Abdullah, Allah. Bukan Allah ya. Lalu sekujuk-kujuk, sekonyong-konyong ya. Ya, bapaknya Muhammad sendiri itu ya sudah menggunakan jauh. Nah, waktu Muhammad lahir apakah Islam sudah ada? Enggak ada toh. Itu? Nah, cobalah berpikir. Jadi akar bahasa Semit ini teman-teman ya, juga al-ilah itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa Suryani, Elohim, ya, Eloah. Artinya apa? Yaitu tadi pencipta. Gimana sih Wanes ini ngotot mau berkoalisi dengan kadron kudeta LAI? Sekolah dulu Wanes, sekolah dulu ya. Lalu penggunaan Kristen Arab ya, itu teman-teman perhatikan, penggunaan Kristen Arab teman-teman bisa mulai dari ke Galatia pasal 1 ayat 17, di mana Rasul Paulus itu ada di tanah Arab. Ya, Rasul Paulus ada di abad berapa? Abad 1. Muhammad ada di abad berapa? Jadi dari abad 1 ketika Rasul Paulus pergi ke tanah Arab, ini sudah penggunaan segala sesuatu berasal dari Rasul Paulus di bawah. Makanya ada Yahudi Arab, ada Kristen Arab. Itu ada jauh ya, pra-Islam itu teman-teman ya. Kita ngerti kenapa goblok Wanes ini ya. Wajar mereka disebut bidat ya. Wajar mereka itu pola pikirnya sama dengan Kadrun, dan juga wajar kelakuan mereka 11-12 sama Kadrun. Nggak belajar sama sekali ya. Ini saya jadi tadi mulai ya dari era pra-Islam, terus dari akar bahasa Semit saya sudah jelaskan, lalu penggunaan Kristen Arab, itu kan semua data. Kalau saya bilang Galatia pasal 1 ayat 17, apakah itu bukan data? Oh, itu bukan data karena itu terjemahan, kata si Wanis. Kan goblok. Lalu tahu saya publik bodohnya minta ampun. Aduh, kasihan lah pokoknya. Bener-bener saya kasihan tadi teman-teman ya. Saya ini sejati orang yang kayak gitu-gitu tuh saya justru kasihan ya. Saya ampuni, saya kasihani ya. Ya, apalagi kalau faktor usia masih proses pencarian jati diri, waduh lebih kasihan lagi saya. Ya, jadi dalam doa, jadi kata-kata Allah itu dalam doa dan Alkitab berbahasa Arab pun sudah ada, itu jauh. Bayangkan ya, sejak Rasul Paulus ada di tanah Arab, bahkan ditemukan dalam inskripsi gereja tua di Yordania. Perhatikan. Nah, ini kita berbicara jauh sebelum Muhammad itu ada. Jadi dalam penggunaan kata Kristen Arab sendiri, Allah itu sudah merujuk kepada pencipta. Sekali lagi bukan proper name. Perhatikan ya. Lalu kita masuk ke Indonesia sendiri. Penggunaan di Nusantara. Dulu tidak ada nama Indonesia Raya, teman-teman ya. Pakai Nusantara, pakai Bumi Pertiwi, karena merujuk ke Bhinneka Tunggal Ikaan itu. Jadi belum ada dulu Indonesia Raya. Ya, nah, jadi penggunaan kata Allah dalam konteks Kristen di Nusantara ya, itu telah dimulai sejak abad ke-16. Abad ke-16 ketika pertama kali ditranslate ya ke dalam bahasa Melayu ya. Oleh siapa? Oleh Siriul ya. Tahun 1629. Teman-teman kalau beli Alkitab 2023, teman-teman pasti dibekali ini. Ya, nih, ini dibaca ini. Ini sejarah Alkitab di sini, teman-teman ya. Nih. Ini sejarah Alkitab di sini. Dalam pengantar dijelaskan ya, sejak kapan Alkitab itu pertama diterjemahkan dalam bahasa apa. Seperti itu. Ini penting. Ya, saya nggak tahu teman-teman masih simpan nggak ini. Waktu saya bagikan Alkitab secara gratis, itu disertai ini. Supaya nggak gagal cara baca dan gagal cara paham. Oke teman-teman ya. Nah, jadi Allah itu bahasa Arab betul, tapi bersifat netral. Bukan proper name, bukan nama. Sifat netral merujuk kepada pencipta toh. Wanes, belajar lagi ya. Makanya kalian itu sesat.
dari tradisi keagamaan. Tuh, perhatikan teman-teman ya. Keagamaan apa? Keagamaan Semit yang jauh lebih tua dari Islam itu sendiri. Makanya tadi si Aderion menjelaskan, itu di ortodok jauh sebelum Islam ortodok juga sudah pakai. Tetapi tidak menyebutkan sebuah nama itu. Itu adalah sesembahan, ya. Kalau si Ion bilangnya jenis sesembahan. Ya, jadi sangat clear. Nah, digunakan oleh berbagai komunitas sebelum Muhammad ada, sebelum Islam itu ada. Di Timur Tengah, perhatikan, selama berabad-abad sampai masuk ke Indonesia itu sendiri. Berabad-abad, jadi bukan hitungan 10-20 tahun teman-teman ya. Maka saya himbau kalian kalau orang Kristen ada di Jabodetabek atau luar Jabodetabek, lagi ada di Jakarta, pergi ke pabrik Alkitab di Bogor. Di sana ada tur Alkitab namanya, mini tur Alkitab. Jadi kamu bisa pergi ke pabriknya di Bogor, kamu bisa pergi ke museumnya di Salemba, Jakarta Utara. Ini saya sampai bosan bolak-balik ke sana ya. Tetapi saya harus membawa beberapa orang untuk memperkenalkan. Ini loh Roma pasal 13, pengejauhan tahannya. Patuh dan tunduklah kepada pemerintah. Pemerintah menunjuk LAI. Ya sudah, kamu harus belajar tunduk kepada pemerintah. Kalau kamu tidak tunduk kepada pemerintah, berarti kamu tidak tunduk dong kepada Allah. Ya, oke ya Wanes sampai sini paham ya. Begitu kita mau buka Roma pasal 13, itu terjemahan bukan dataan talil. Saya ini teman-teman ya, kalau mau saya kasih tahu pengalaman saya bersama teman-teman muslim, bersama teman-teman lain datang ke sana, bukan sendiri. Jadi kita itu mengunjungi dari pintu depan, kita diterima, kita diperlihatkan, ini loh mesin cetak stensil pertama yang udah tidak bisa difungsikan lagi saking tuanya. Tetapi ya LAI resmi berdiri 1954 teman-teman ya. Tetapi ini menjadi kenang-kenangan. Atau dari pintu masuk kamu akan temu. Lalu ada toko buku di depan, ya buku-buku yang perlu kamu miliki bisa beli di pojok situ. Nah, kalau kamu didapat izin akses untuk boleh masuk, maka ruangan pertama yang akan kamu kunjungi adalah ruang editor. Wah, jadi nggak bisa sembarangan. Kita diperlihatkan bagaimana komputer itu dikunci dengan sandi tertentu, dan di ruangan itu hanya, kalau saya nggak salah ya, ini karena kunjungan 1 tahun yang lalu, itu hanya ada 7 orang yang pegang kunci. Jadi nggak bisa sembarangan orang buka akses lalu rubah, rusak, nggak bisa. Keamanan yang cukup tinggi. Nah, ketika kunci pertama dibuka, dia ada lapisan kunci berikut. Supaya memang hanya orang yang qualified yang pegang komputer itu yang mengakses dan mengoperasionalkan Alkitab komputer itu terkait data, edit dan lain-lain. Waduh, saya lihat banget teman-teman ya, bagaimana mereka itu secara detail. Kalau ada sanggahan, kalau ada ketidaksetujuan, mereka butuh waktu itu 6-10 bulan menggodoknya. Jadi nggak ujuk-ujuk kau hari ini protes, lalu hari ini dirubah, tuh nggak ada. Dan mereka itu teamwork, kerja tim. Jadi kalau dari tim ini 1 orang itu tidak setuju atau kurang setuju, itu nggak akan tayang. Ngerti nggak? Gila kan? Saking trustnya mereka, saking ketatnya mereka. Jadi orang yang ada di dalam situ, orang yang benar-benar berkompeten, kualifikasinya ketat. Karena dia berkompeten dan kualifikasinya ketat, maka setiap ketidaksetujuan itu sangat dihargai. Sehingga ditelisik lagi, diteliti lagi, digali lagi lebih dalam. Jadi nggak sekadar 7 suara, 1 nggak setuju, udah kita pakai mayoritas, yang 1 ini anggap. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi benar-benar terukur, teruji, dan terpercaya. Itu sebab kemudian secara resmi tadi Aderion juga sudah menayangkan data ya dari website bagaimana LAI dengan resmi menyatakan sikap terkait kudeta atau tuduhan tentang kesalahan terjemahan bahwa Allah itu proper name bukan generic name. Wah, ini keren banget ya, LAI sudah mengambil tindakan yang tepat. Dan saya apapun itu, saya tetap akan memegang Roma pasal 13. Andai jika misal LAI melakukan kesalahan atau pelanggaran, kau pikir Tuhan yang berkuasa di atas itu, yang sudah menetapkan pemerintah, yang sudah melalui pemerintah menetapkan mereka, tinggal diam? Tentu tidak, teman-teman. Tetapi siapa Nathan? Siapa Wanes? Siapa Mikana? Siapa Putri? Siapa si Tasya? Siapa si Tom dan Jerry itu? Yang mohon maaf, sorry to say, makan juga Senin Kemis. Jadi saya pakai sorry to say tadi ya.
Artinya, kamu dalam hal apa bisa berkualifikasi mengkudeta kata Allah ini? Kamu dalam bidang apa ya bisa berkompeten untuk memprotes dan mengajarkan kepada orang kesesatan bahwa kata Allah itu tidak benar? Apa kualifikasimu? Apa kompetensimu? Itu yang masyarakat harus jeli, penonton harus jeli. Baca Alkitabmu baik-baik. Kau ndak usah sok butuh Alkitab dalam bahasa yang lain. Bahasa Indonesia saja, syukuri. Orang membuat dalam bahasa Indonesia itu dengan darah, dengan keringat, dengan doa, dengan air mata, ya. Ya, pahlawan-pahlawan kita tidak sembarangan zaman dulu. Jadi, aduh si Wanes sedih saya tadi tuh, aduh. Ternyata hanya sampai situ pemahaman mereka. Pergilah teman-teman ya, pergilah ke sana. Libur Imlek, libur Lebaran, pergilah ke pabrik LAI ya, ikut tur Alkitab di sana. Pergi ke museumnya. Kalian bisa lihat Alkitab setinggi berapa meter hanya untuk menulis Alkitab dalam tulis tangan, dengan tulis tangan. Karena apa? Karena keterbatasan teknologi kala itu. Ada orang yang rela tulis pakai tangan setinggi 1 meter. Pergi teman-teman ya. Jadi jangan cuma ngomong tapi tidak pernah secara real bersinggungan langsung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Pergi secara real ke sana, gunakan waktu liburmu itu berkualitas. Jangan candu bersosial media tapi tidak mengerti, ya. Kata Allah itu bukan milik Islam. Pengikut Kristus dan agama Yahudi sudah pakai istilah Allah pada abad pertama, sedangkan Islam ada pada abad ke-7. Betul, Moses ya. Itu tadilah dibawakan data sama si Rion, dan ketika saya mau bawa data, mungkin mereka tahu saya ya, takut kali sama saya. Mereka kan 11-12 sama Kadrun. Mentalnya jauh, kebenarannya tidak ada. Saya mau ngomong, diludah-ludahin, diturun-turunin. Batin saya Wanes saya bilang, aduh kalian ini. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat bagaimana Kristen sejati, bagaimana Kristen abal-abal. Kristen sejati, moderator saya itu main di bawah, nggak pernah moderator saya naik ke atas. Jadi moderator saya tidak pernah melakukan praktikal-praktikal negatif, meludahi orang, memaki orang, mencaci orang, lalu menurunkan orang, itu tidak pernah. Ruangan yang bermartabat dan terhormat. Rap Jono sudah menjelaskan, yang saya pernah dengar sesekali. Edwin Metatron juga pernah jelaskan, si Aderion juga pernah jelaskan, saya juga pernah jelaskan ya. Banyak kok yang senior-senior itu sudah menjelaskan. Tapi memang Wanes bidat sesat, anak-anak muda yang baru-baru ini sotoy logi. Modalnya belum seberapa, tapi udah ngomongnya kemana-mana. Sok ke luar negerian, paspor aja nggak punya. Gimana sih? Ya, si Mikana nggak suka sama bahasa Yunani. Sayangnya dia nggak tahu abad 1. Ya, dalam abad 1 itu ada 3 bahasa. Saya selalu bilang ada bahasa ibu atau bahasa induk, ini Aramaik ya. Ada bahasa nasional, kalau kayak kita bahasa Indonesia, dan ada bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi di abad pertama itu sudah ada 3 bahasa, Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Itulah hebatnya Yesus Kristus ya. Dia membuktikan bahasa itu tidak menjadi tolak ukur ya. Itu yang pertama. Dan Rasul Paulus itu juga seorang yang kalau saya bilang sangat cerdas di zamannya, sangat cerdas di zamannya. Jadi dia itu belajar dari guru-guru yang benar-benar, gimana ya mau ngomongnya. Nah, si Wanes ini siapa? Ini siapa? Si Wanes ini mau apa? Si Wanes ini bisa apa? Hidup cuma ngandalin kuota, nggak turun ke lapangan, nggak sidak inspeksi mendadak. Coba kalau berani sidak sana ke LAI di Bogor, ke pabriknya. Tanya di sana, kapan perlu kamu tunjukkan sikapmu. Ya. Saya sudah menyentil Wanes dan sudah menyentil Kadrun terkait LAI ini udah lama teman-teman ya. Dari sisi Kadrun saya menyentilnya apa? 80% kulinya, karyawannya itu semua Islam di sana teman-teman ya. Saya sudah dialog, sudah wawancara bahkan ya. Dan videonya udah tayang di channel YouTube saya setahun yang lalu. Ya, bahkan ada satu karyawan itu bapak udah tua, 32 tahun bekerja di LAI. Ya, kalau usianya 60, maka separuh usia dia dihabiskan di LAI bekerja.
Apa penghargaan yang dia terima dari LAI? Anaknya disekolahkan oleh LAI gratis. Jadi kalau mau kudeta LAI, kau tahu tidak? Ya, saudara seukuamu makan minum tidurnya dari LAI. Demikian Wanes yang dungu. Kalau kau mau kudeta LAI terkait kata Allah, kau bukan Kristen sebab kau tidak berpegang dan percaya kepada Roma pasal 13. Emang Roma pasal 13 cuma dalam bahasa Indonesia? Hah? Emang Roma pasal 13 cuma ada di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Arab, Inggris? Coba lawanes, putri-putri. Saya nobatkan menjadi putri bolang. Putri bodoh nggak hilang-hilang. Oke lah teman-teman. Ini lanjutan saja dari situasi kondisi. Ketika tadi saya itu ada di ruangan, akhirnya Rion diusir, ya, Rion seorang ortodok diusir, Lina Wijaya seorang reform Injili pun diusir. Akhirnya mereka sama mereka menjadi makin bodoh, nggak hilang-hilang. Karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran dari sisi luar. Mereka hanya berkubang kebenaran versi mereka. Padahal kembali ke Alkitab, kalau mereka percaya manusia itu menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Tapi mereka maunya besi ditajamkan sama plastik. Tajam. Nah, gimana mau tajam kalau kau nyari plastik buat asah besimu itu? Tolil. Ya, mereka menolak Septuaginta yang ada, Yesaya 53, betul. Karenanya ditolak, tidak diakui Yahudi. Mereka nggak tahu kitab Yahudi yang sekarang dibuat 4 Masehi. Sedangkan Septuaginta 4 sebelum, ya. Teman-teman perhatikan. Yesaya itu jauh ya sebelum Kristus ada. Nah, disebut sebelum Masehi, sesudah Masehi. Memang susah Wanes ini ndak sekolah, ndak belajar, bingung saya, ya. Wajar sih, kayak si Mikana itu kan dia di drop out di STT Jeffrey. STT yang mengakui Tritunggal. Lalu dia kejar instan, sarjananya di mana saya ndak tahu itu. Sampai wisudanya di Papua kan dia kan. Aduh, ngotot banget. Saya kuliah nggak kejar titel teman-teman ya. Saya ada titel, nggak ada titel nggak penting. Yang penting saya paham, saya belajar, dan saya tidak kosong. Itu aja. Saya mengerti apa yang diajarkan Alkitab berdasarkan para teolog, bapak gereja yang lain. Kalau titel nggak butuh lagi ya. Nggak juga ditanya Tuhan, kau S1, S2, S3 nggak Lina? Enggak juga Tuhan tanya itu ya. Tuhan tanya kamu melayani nggak dengan baik, dengan sungguh. Kamu membalas dendam nggak? Oh, saya nggak balas dendam. Ya, Wanes, kalau mau masuk ke ruangan saya, don't worry, be happy. Moderator saya moderator yang Kristen teruji. Jadi dia ndak akan ludahin kamu, dia ndak akan maki kamu, dia ndak akan body shaming kamu. Dia hanya turunkan kamu kalau tidak tertib. Ya, kalau mereka berbondong-bondong naik ke atas, nih kesempatan yang menghajar Lina Wijaya. Tapi yang dihajar bukan pengajarannya, orang saya nggak dikasih kesempatan ngomong, cuma dikata-katain, diserabot, diludah-ludahin, terus diusir, kan tolil, astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, saya izinkan teman-teman Islam bertanya, kembali ke laptop ya, kita kembali kepada habit saya. Saya kembali kepada habitat saya. Habitat saya sebagai seorang apologet, sebagai seorang penginjil ya, yang reform. Maka saya memberi diri sebagai seorang mantan Islam. Anda bertanya, saya menjawab. Dari dulu sibuk aja. Lagi pula teman-teman ya, ini teman-teman Islam yang ngomong ke saya yang ngerti. Kalau kata Allah itu menjadi proper name, dihapuskan dari kaidah bahasa Indonesia, artinya LAI salah. Kalau LAI salah, LAI akan tuntut bahasa Indonesia dong. Karena LAI kan cuma pakai bahasa Indonesia. Perhatikan ya runutannya. Kalau LAI salah, LAI akan tuntut bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dituntut, pemerintah setuju, maka penggunaan kata Allah akan dirombak. Kalau dirombak, bagaimana dengan UUD 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan. Baca ya. Selanjutnya teman-teman, kalau Allah itu dikudeta, bagaimana? Apakah pondasi negara juga harus berubah? Karena kata-kata Allah di situ bukan proper name.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Sebab apa? Sebab ideologi negara kita itu adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa yang merupakan satu kesatuan merujuk kepada kata Allah yang adalah pencipta, bukan proper name tolil. Rubah tuh UUD. Siapa yang mau ngerubah UUD 1945? Gila aja lu, Wanes. Makanya bertobat ya, bertobatlah. Mengapa harus binasa, Wanes? Saya jadi keinget ya kata-kata Jeki Sembiring waktu tahun 2023 Mei kalau nggak salah. Kan Maret udah pada pergi, Cipto pergi, Jeki pergi, semua keluar, Mozart pergi, semuanya nggak ada mau, Sofiatul pergi, Ki Ahmad pergi, nggak ada lagi yang mau di ruang Mikana. Tertinggal saya sendiri, karena saya belum ngeh, dan di samping belum ngeh, saya pikir saya cuma penginjilan, ya. Sampai satu hari Tuhan Roh Kudus bekerja, ingatkan saya. Lalu majelis saya nonton, ya waktu itu 2023, tanya saya, tegur saya, ya. Saya sempat diragukan, ditegur dan diragukan, dikasih nasihat. Saya baru ngeh, Mikana bidat ternyata, Wanes. Saya ngomong sama Jeki Sembiring, Brojek, saya manggilnya Brojek, lu ngape nggak masuk Mikana lagi? Dia nggak jawab, hehehe. Emang kenapa, Mak, katanya. Terus saya langsung sharing dong, aku kok jadi kehilangan damai sejahtera ya di ruangannya Mikana, kok something wrong di sana. Nah, terus baru Brojek buka suara, itulah Mak, teliti lagi, ya. Sejak itu tinggalkan. Ya udah, akhirnya saya memutuskan tinggalkan. Nah, bedanya kalau si Jeki nggak speak up. Dia keluar aja, tapi dia nggak speak up. Saya keluar, saya speak up, teman-teman. Saya speak up, saya umumkan tentang bidat Wanes ini. Dari situlah saya dimusuhi banyak orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab. Kacau, saya bilang. Tapi itulah ya teman-teman ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi saya menerima resiko dihujat, dihina, dimusuhi bahkan oleh banyak orang Kristen yang tidak paham Alkitab kala itu, hanya karena berani speak up tentang bidat Wanes ini. Maka sepanjang 2023 saya mengadakan kuis terus di ruangan saya, dan yang saya bagi hadiahnya adalah buku Tritunggal punya Pak Stephen Tong. Ada nggak di meja saya ini bukunya ya? Bukunya ada nggak ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oh, di perpustakaan mungkin ya, nggak ada di sini. Nah, buku Tritunggal itu yang sudah terima buku Tritunggal dari saya, bersyukur ya. Karena saya bilang buku itu bisa kamu baca, terus habis kamu baca, kamu bisa bawa ke komunitasmu, kamu bisa bawa ke keluargamu, suruh giliran baca. Nah, bukunya seperti ini teman-teman ya, tapi tulisannya Allah Tritunggal. Penulisnya sama Pak Stephen Tong. Terbitannya sama, Momentum. 2023 sampai Shopee yang jual buku ini juga kewalahan habis. Itu kerjanya Lina Wijaya. Supaya kalian itu tidak tersesat dengan ajaran yang sesat. Nih buku-bukunya seperti ini teman-teman ya. Ini penting ya. Nah, waktu itu 2023 saya yang mensonding itu besar-besaran, saya berkorban ya. Saya pikir sudah waktunya harus ada yang mau berkorban. Nah, itu 2023, 2024 terus berlanjut sampai sekarang. Saya pikir ya, ini saya pikir nih Wanes pada berubah atau bertobat. Pada faktanya tidak juga. Nggak ngerti dia teman-teman ya, nggak ngerti dia, nggak paham ya. Terakhir 2025 ya kemarin ya, Mikana masuk ke ruangan saya kasih kesempatan kamu bicara, mau discuss apa ya, silahkan. Oh, Mak Lina bilang saya bidat, saya sesat, saya salah katanya tentang Allah Tritunggal, tunjukkan kepada saya, silahkan mulai dengan pertanyaan apa. Lalu dia mengatakan, di mana buktinya bahwa Allah itu bukan proper name. Nah, waktu saya jawab, dia nggak terima. Bisa nggak dalam bahasa asli? Kalau ngomong berdua sama kamu lagi makan di jalan, lagi makan atau lagi di jalan, kan biasa dia jemput saya tuh teman-teman, dia nyetir, saya duduk di sampingnya sambil dia ngonten. Kalau ngomong begitu, ya boleh kita pakai istilah bahasa-bahasa. Ini di depan penonton loh, penonton awam yang nggak ngerti apa-apa, yang cuman garuk-garuk, lalu nanti tersesat ikut kamu. Ujung-ujungnya dia nggak mau kalau nggak pakai bahasa-bahasa. Aduh, dalam Mikana, kamu bikin paspor dulu lah, main keluar negeri sana dulu lah. Para bidat Wanes, saya himbau kalian punya paspor, bikin paspor ya.
Pergi ke negara-negara tetangga yang nggak butuh visa. Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, pergi dulu. Brunei, kayak gitu ya, pergi dulu ya. Sudah itu kalian tingkatkan, pergi ke negara yang bikin visa. Nah, Jepang, Amerika, Eropa, pergi sana. Australia, pergi ya. Pergi pindah benua dulu. Ya, supaya otaknya kebuka. Ya, nggak dungu amat. Oke lah teman-teman ya. Silakan, saya membuka diri, Anda bertanya, saya menjawab. Ya, saya sambil tunggu ya teman-teman, saya tap-tap layar, share live dulu. Nanti saya akan bawakan sedikit materi ya, hari ini pembelajaran. Teman-teman, kalau kamu di Jakarta cari toko buku, pergilah ke toko buku Momentum, adanya di RMCI, Reform Millennial Center Indonesia, itu di Kemayoran. Toko buku Momentum salah satu toko buku yang tercanggih dan terlengkap ya di Indonesia. Di mana itu, Ma? Di lingkungan gerejanya Pak Tong tuh loh, di Kemayoran tuh loh, toko bukunya di situ. Kamu searching aja, itu terkenal kok. Ya. Kapan perlu kamu kunjungi webnya, kamu cek ketersediaan buku yang ada, kamu juga bisa pesan di sana. Kalau buku-buku itu dari luar, saya dulu pernah dimintain tolong sama Jeki, tapi sampai sekarang nggak keturutan karena memang buku itu mereka tidak bisa import lagi. Ya, kamus bahasa Ibrani waktu itu. Kamus bahasa Ibrani itu harganya sekitar berapa ya? Karena casnya dolar jadi mahal ya. Saya kemarin beli satu buku Herman Bavinck aja dirupiahkan 1,3 juta loh teman-teman. Jadi jangan kalian pikir buku itu murah. Wanes ini yang nggak beli buku cuma modal kuota. Jadinya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, orang ngomong apa. Orang mau bicara data terjemahan bukan data katanya. Sama kayak Kadrun kan. Kalau Kadrun dibilang terjemahan itu kitab kalau mulo bukan. Jadi yang kalau mulo yang mana? Yang bahasa Arab doang. Baru tahu saya kualitas mereka seperti itu. Sama. Gila kan? Nggak nyangka saya tuh dungunya tuh segitu. Saya pikir dungu sih dungu, tapi nggak dungu-dungu amat gitu loh. Ternyata memang super duper dungu. Waduh, baru tahu saya. Berapa tahun nih saya nggak pernah main ke ruang Wanes dari 2023. 3 tahun saya nggak main ke ruang Wanes. Sekali saya main masih juga dungu. Memang sih ya, mereka menggenapi juga ya nubuatan Nabi Yesaya terkait kearifan dan hikmat yang diambil karena apa? Yaitu tadi karena kebebalannya. Sedih saya tuh. Tapi ngaku Kristen, tapi tidak terima Roma pasal 13. Wah, kita tidak terima terjemahan. Terjemahan itu bukan data. Wah, Wanes itu apa, Bu? Wanes itu aliran sesat atau sekte. Nah, kalau mereka teriak kemana-mana, wah aku dulu ditawarin ke luar negeri sama ini, tapi aku tolak. Bukan kau yang nolak, kau yang ditolak. Karena sekte atau ajaran sesat atau bidat itu di negara-negara maju berkembang itu sudah mulai ditolak. Kau yang karena kau sekte, kau bidat ketika kau menolak Tritunggal, itu kan tidak sembarangan. Yuk silakan. Jadi Wanes itu adalah aliran sesat atau sekte atau bidat yang meniadakan Bapa dan Roh Kudus, yang menghujat Bapa dan Roh Kudus, merendahkan Yesus Kristus. Karena bagi mereka Yesus itu adalah Bapa dan adalah Roh menjadi satu, di blender, mati bareng-bareng di atas kayu salib, lahir bareng-bareng dari Maria, bangkit bareng-bareng, kemudian nanti turun lagi bareng-bareng. Itu kesesatan Wanes. Itu teman-teman ya. Buka aja speknya apa. Ini adalah apa ya istilahnya ya, stok lama wajah baru. Karena memang bidat ini sudah ada sejak abad ke 17-18. Nah, lalu
sempat tenggelam dan kemarin dibumingkan, dihidupkan lagi oleh orang-orang seperti Mikana, Tasya, dan lain-lain. Tujuannya kepada apa? Tujuannya kepada satu, penggenapan akhir zaman terkait antikristus atau nabi palsu, pengajaran palsu, guru palsu, Yesus palsu, roh palsu, dan semua yang palsu. Dan yang kedua itu terkait fenomena zaman sekarang ya, konten-konten kreator kalau mau viral harus nyeleneh. Ngerti nyeleneh? Hah? Ya, memang nggak ada seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh lahir bareng-bareng, mati disalib bareng-bareng, naik ke surga bareng-bareng, turun lagi nanti bareng-bareng. Alkitab nggak pernah mengajarkan itu. Sama sekali tidak pernah. Mau dalam bahasa apapun, asli kek, nggak asli kek, bahasanya aja yang nggak asli, tapi istrinya itu tidak ada yang berubah, teman-teman. Karena apa? Karena memang bahasa itu berdasarkan Kejadian pasal 11. Tadi malam ada yang minta saya, Malina bahas dong Kejadian pasal 11. Terkait apa? Terkait Babel, teman-teman ya. Babel di sana itulah ya, yang membuktikan bahwa bahasa itu memang harus berubah, berbeda-beda, dan terserak sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, perhatikan, susah gampang memang. Nah, itulah Wanes, biar teman-teman tahu, itulah yang disebut dengan bidat. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu ruangan Wanes, jangan coba-coba masuk, bukan saya mau menghasut, tapi gunakan saja Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Kata-kata bidat ada di situ, teman-teman ya. Jadi jangan bilang saya menghakimi. Ya. Alkitab yang menghakimi, saya menyampaikan. Perhatikan. Itu jadi ingat kalimatnya Jackie itu gini ya, waktu itu ya. Udah lama kita konsen ke kadrun aja. Wanes ini cuman bikin apa? Kalau istilah saya itu collateral damage ya, kerusakan tambahan. Jadi bumi ini, jadi sekarang dunia penginjilan ini sudah rusak ya karena perbuatan kadrun, muncul Wanes, jadi makin tambah rusak. Nah, jadi kita konsen saja kepada musuh utama kita yang berada di luar kebenaran. Nah, si Wanes ini kita anggap tidak ada. Oh, saya ingat banget waktu itu, anggap aja nggak ada. Kenapa? Karena pada faktanya mereka dalam keadaan bingung. Nih Yesus yang mana yang mau disembah nih? Bingung sendiri. Nah, kebingungan sendiri mereka inilah yang akhirnya berujung kepada pemahaman mereka yang blunder. Mereka tuh benar-benar nggak paham. Oke, teman-teman, saya memberi diri. Saya memberi diri teman-teman, kalau ada yang mau naik ke atas, ngobrol, bertanya, monggo silakan. Ya. Jangan lupa saya di tap-tap layar, di share live. Teman-teman, ada 17 mawar yang dibutuhkan. Masa orang Kristen di ruangan saya dipelitnya minta ampun 17 mawar aja nggak bisa? Sebentar ya. Tuk. Ya udahlah. Ai berkorban menuka tung. 17 mawar kan dibutuhkan, saya memberi sendiri. Saya memberi diri saya sendiri. Silakan. Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Ya oke, singkirkan Wanes karena bidat. Di dalam Titus pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, seorang bidat yang sudah engkau ketahui, sudah engkau nasihati, jauhilah mereka. Sebab mereka benar-benar sesat dan hukuman sudah menanti. Itu ya, Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Yuk teman-teman, silakan. Thank you ya yang sudah bantu saya tap-tap layar, share live. Kadrunnya sepi mak ya, apa boleh buat. Ya, topinya banyak banget, ratusan, di bawah juga banyak, udah kasih orang. Banyak banget. Dan itu semuanya, ini ada nggak ya? Belum ya? Oh, ini nggak ada. Kalau yang nggak ada ini berarti saya beli di jalan. Biasanya di sampingnya ada LW official. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ada bordirnya LW official. Ini contoh mana ya?
Dia akan ada tulisannya LW Official. Nggak mahal-mahal juga sih teman-teman, cuma produk-produk Miniso doang. Hahaha. Ayo teman-teman silakan. Beberapa akun saya itu memang lagi terkena saya nggak ngerti ya, jadi terjadi pembatasan besar-besaran, apakah hanya di akun saya saja atau di akun lain saya juga nggak paham. Tapi dalam beberapa hari ini memang terlihat algoritma itu pada tenggelam. Apakah ini juga salah satu dari trik atau apa, saya nggak ngerti ya. Kominfo punya kerja untuk kayak diskus atau memang ada beberapa orang yang sudah ditandai. Karena berita yang saya dengar terbaru ya, ruangan Edis itu sedang dilaporkan secara resmi untuk bisa dihentikan. Karena memang berpotensi memprovokasi perpecahan antar bangsa ya, terutama antar umat yang ada, antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, apakah saya juga salah satu yang dipantau untuk dibatasi? Saya tidak paham, teman-teman ya. Cuman faktanya seperti ini. Akan sangat kesulitan FYP ruangan-ruangan seperti ini. Ditambah lagi teman-teman di bawah malas bantu posting, ayo. Malas posting ulang. Mau bilang apalah. It's okay lah ya. Yuk silahkan kalau ada yang mau ngobrol, yang mau nanya, Islam bertanya, saya Lina Wijaya menjawab. Terima kasih ya buat teman-teman di YouTube. Sorry to say ya, kalau sebentar-sebentar keluar masuk. Ini di luar kontrol saya. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa problemnya ini. Hubungkan encoder melulu dari tadi dia. Tes. Oke teman-teman, saya bawa sedikit materi ya untuk kita siang ini supaya saya tidak lupa. Nah, pernah nggak teman-teman baca Alkitab dan tahu ada 300 tahun ya, 300 tahun itu nggak ada sejarah, nggak ada nama saat silsilah Mesias itu terhenti. Jadi silsilah tentang Kristus itu sempat terhenti teman-teman ya. 300 tahun tidak ada kabar berita, tidak ada sejarah, dihilangkan, dihapus oleh Allah benar-benar. Dan penulisannya di dalam Matius pasal 1 ayat 1 tidak ada. Teman-teman pernah nggak sih baca Alkitab itu secara teliti? Nah, itu terjadi di zaman hakim-hakim ya. Jadi baca Alkitab itu sebenarnya seru ya, kalau teman-teman mau eksposisi pelan-pelan bacanya, terus ketemu apa, tujuannya apa. Ya, 3 abad yang hilang itu. Zaman hakim-hakim itu disebut zaman yang gelap. Kenapa? Yaitu tadi semua main hakim sendiri. Di mana di masa itu yang orang Israel tidak berbuat menurut perintah Allah ya, melainkan menurut pandangan mereka sendiri. Semua mau jadi hakim. Semua mau berkuasa. Itu di zaman hakim-hakim. Ini teman-teman kalau baca hakim-hakim itu agak ngeri-ngeri sedap ya. Contoh di mana Alkitab saya ini? Hakim-hakim 17. Hakim-hakim pasal 17 ayat 6. Coba kita baca ya. Teman-teman jarang toh ada yang mau bahas hakim-hakim. Gak apa-apa, di ruangan saya kalian variatif. Kadang kita ini sambil tunggu kadrun ya teman-teman ya. Nih, hakim-hakim pasal 17 ayat 6. Demikian bunyinya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nggak ada raja, semua mau jadi hakim, semua melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Weh, ngeri ya. Nah, akibatnya apa? Jadi sangat serius ya. Pekerjaan penebusan Allah
tidak berjalan. Woi, nge-freeze. Sebentar ya, ada puzzle nih. Kok lama puzzle-nya? Dia puter-puter tuh. Oke ya. Gimana sih? Jadi di zaman hakim-hakim itu nggak ada raja. Itu disebut zaman yang gelap. 300 tahun atau 3 abad Allah tidak berbicara. Silsilah atau karya penebusan itu berhenti, ya. Nggak nyambung, nggak bersambung, bukan nggak nyambung, ya. Sempat terputus, dihentikan, nge-freeze, ya. Kenapa? Karena di masa itu orang Israel benar-benar berbuat menurut kehendaknya, tidak lagi mendengarkan perintah Allah. Mereka menggunakan pandangan sendiri berdasarkan Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 tadi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tuhan nggak kasih raja sama sekali. Nggak dibangkitkan seorang raja. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Nah, akhirnya ini membuat pekerjaan penebusan Allah itu tidak berjalan ya pada zaman orang-orang ini. Jadi kejadian 3:15 itu sempat stuck, teman-teman ya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Itu sempat stuck ya. Itu sempat stuck di zaman hakim-hakim. Bayangkan Allah tidak mau bekerja. Jadi sekitar 300-an tahun, 3 abad ya, zaman hakim-hakim ini tidak terdapat sama sekali nama yang melanjutkan silsilah Yesus Kristus. Benar-benar blank ya, seperti itu teman-teman. Dan ini di dalam Injil Matius pun akhirnya tidak ada ya. Setelah Salmon hilang. Ya, jadi big question tuh. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ya, teman-teman kalau baca Alkitab tahu itu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini kenapa layar saya putar-putar ya. Nah, jadi dari generasi 10 Salmon ini kalau kita lihat di Matius 1 ya, ke generasi 11 itu jatuhnya kemana? Ya, bingung, nggak tahu waktu itu. Nah, itu hidup ya zamannya si Salmon ini di generasi ke-10 teman-teman ya. Hidup di masa Exodus mulai masuk ke tanah Kanaan sekitar tahun 1406 sebelum Masehi. Sebelum ada Kristus ya, bayangkan. Nah, maka akan dilanjutkan ke generasi 11-nya itu cukup jauh ya. Ya, itu ada di ini kenapa ya di halaman saya ini putar-putar ya. Ya, 3 abad yang hilang itu. Hidup di masa akhir hakim-hakim. Oke. Sebelum Saul menjadi raja, 1100 sebelum Masehi. Itu zamannya Boas, teman-teman ya. Jadi ada 300 tahun. Jadi kita tahu ya, Salmon dan Rahab itu adalah tokoh di awal penaklukan Kanaan. Ya. Sedangkan Boas dan Rut itu ada di akhir zaman hakim-hakim. Maka antara Salmon dengan Boas dan Rut ini ada sekitar 300 tahun lebih. 1400 ke 1100, 300-an tahun teman-teman ya, 3 abad. Ya, bayangkan. Ya, kita buka di Rut pasal 1 ayat 1 coba. Hakim-hakim Rut. Rut 1:1, pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan 2 anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Ya, inilah si Elimelech itu teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sana. Ya, coba seru aja loh. Ya, saya buka Rut 4 ayat 21-22. Salmon mempunyai anak Boas. Boas mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai dan Isai mempunyai anak Daud. Akhirnya tersambung lagi ya, sekian lama. Nah, hampir seluruh generasi dalam sekitar 300 tahun tersebut teman-teman di zaman hakim-hakim ini semuanya dihapuskan
ya dari silsilah Yesus Kristus. Itu di dalam kitab Injil Matius tidak dicatat, dicoret, ditiadakan semua. Nah, ini harus jadi pertanyaan why. Sebentar ya, saya tanya dulu ini kenapa di halaman saya dia putar-putar, teman-teman. Bingung saya. Jadi di sini, jadi kita bisa menemukan fakta yang sangat-sangat mengejutkan apa? Bahwa setelah Yosua yang adalah pemimpin penaklukan Kanaan, ya, dan semua orang dari zaman penaklukan itu mati, hampir semua tokoh, ya, tokoh dari masa kegelapan rohani di zaman hakim-hakim itu tidak dicatat sama sekali. Jadi fakta ini betul-betul membuat kita mengerti ada satu masa Allah itu tidak bekerja, tidak mengizinkan. Bukan Allah nggak bisa kerja ya. Perhatikan ini beda. Allah tidak mengizinkan dan tidak ada satupun masa kegelapan ini satu tokoh rohani yang dicatat. Maka teman-teman baca itu. Ya, Allah telah menghapuskan tokoh-tokoh di zaman hakim-hakim. Yang mana tadi orang hidup berdasarkan kemauan dia, bukan berdasarkan lagi perintah Allah. Ya, dari silsilah Injil. Ya, bahkan Matius tidak mencatat pasal 1 sehingga membuktikan dengan akurat sekali kesaksian Alkitab itu tentang hakim-hakim pasal 2 ya. Sampai coba kita lihat dulu hakim pasal 2. Mal 7-10 orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Lalu Yosua bin Nun hamba Tuhan itu meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di daerah pegunungan Efraim utara Gunung Gaas. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, jadi zaman hakim-hakim itu zaman orang yang menentang Allah. Enggak tahu saya, tapi di YouTube saya lancar, cuman kenapa dia putar-putar? Nah, saya sudah kembali. Nah, teman-teman, tak putar-putar lagi dia. Thank you ya teman-teman ya. Jadi kita belajar bagaimana kegelapan rohani itu terjadi di zaman hakim-hakim. Ngeri ya. Saya tadi mau bahas tentang 5 kejahatan dalam Alkitab selain yang lebih kejam daripada kasus yang terbaru ya. Saya coba buka Yosua, kitab Yosua, mana Yosua? Daniel, Yosua. Apa-apa lah teman-teman ya. Saya nggak pakai HP, pakai buku soalnya. Yosua 24:31. Nih. Yosua 24:31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi terakhir sampai di zaman Yosua saja, kemudian tua-tua setelahnya, orang Israel itu percaya mengikuti Tuhan ya. Setelah itu mereka hidup di zaman hakim-hakim itu berdasarkan kemauan kehendak mereka sendiri. Itu tadi sudah dikatakan ya. Jadi kegelapan rohani itu memang terjadi di zaman hakim-hakim. Tapi ada kejadian yang penting di akhir zaman hakim-hakim yang akhirnya membuat silsilah ini bisa berlanjut. Yaitu tadi kemunculan Boas dan Rut ya. Nah, itu adalah kejadian di mana Boas itu akhirnya menikahi Rut. Padahal Rut ini seorang Moab. Moab adalah bangsa yang dihasilkan oleh anak-anaknya si Lot ya, yang meniduri bapaknya. Nih perhatikan teman-teman. Jadi mereka dianggap bangsa yang
tidak percaya, bukan bangsa masuk hitungan lah ya. Jadi Boas ketika ia menikahi Rut itu terjadi di akhir zaman hakim-hakim. Nah, silsilah Yesus yang tadinya terhenti itu sampai Salmon akhirnya kembali dipulihkan, diteruskan melalui Boas dan Rut. Wah, ini menjadi satu rasa penasaran yang menarik harusnya ya. Why? Kenapa? Kenapa ini dilanjutkan? Kenapa harus Boas dan Rut gitu ya? Kenapa ini ya? Jadi biasanya Tuhan itu kan kalau bekerja lewat orang-orang dalam silsilah. Lah, tapi kenapa kali ini setelah Salmon itu putus ya, cukup mengherankan kok masuk dalam silsilah itu seorang wanita Moab. Saya kalau baca Matius 1 ayat 1 itu ya, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Kenapa nama Tamar harus disebutkan? Ya, dari Tamar. Lalu Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab, Aminadab mempunyai anak Nahason, Nahason mempunyai anak Salmon, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Kenapa Rahab disebutkan? Siapa Tamar? Teman-teman pasti tahu ya cerita Tamar ya dalam kisah Daud. Siapa Rahab? Teman-teman juga pasti tahu siapa Rahab. Kenapa harus dituliskan? Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, sorry ya nih teman-teman PK. Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Kenapa nama Betsheba tidak ditulis seperti Tamar dan si Rahab? Ya, tetapi ditulis istri Uria. Ya, teman-teman kalau baca harus teliti ya. Kenapa? Makanya kita harus menggunakan 5W1H itu tadi. Karena Uria orang yang terhormat. Orang yang haknya dirampas dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi Alkitab tidak melupakan si Uria. Betshebanya kenapa enggak? Ya dia enggak, ya. Salomo mempunyai anak Rehabeam, Rehabeam mempunyai anak Abia, Abia mempunyai anak Asa, Asa mempunyai anak Yosafat, Yosafat mempunyai anak Yoram, Yoram mempunyai anak Uzia, Uzia mempunyai anak Yotam, Yotam mempunyai anak Ahas, Ahas mempunyai anak Hizkia, Hizkia mempunyai anak Manasya, Manasya mempunyai anak Amon, Amon mempunyai anak Yosia, Yosia mempunyai anak dan seterusnya. Ya, dikatakan Yosia mempunyai anak Yekonya, saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Kenapa pembuangan Babel dicatat? Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Zeltel, Zeltel mempunyai anak Zerubabel, Zerubabel mempunyai anak Abihud, Abihud mempunyai anak Eliakim, Eliakim mempunyai anak Azor, Azor mempunyai anak Zadok, Zadok mempunyai anak Akim, Akim mempunyai anak Eliud, Eliud mempunyai anak Eleazar, Eleazar mempunyai anak Matan, Matan mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Ya, perhatikan. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Ini silsilah dari Yusuf, teman-teman ya. Ini sudah saya bahas kok ya beberapa hari yang lalu, pas menjelang Natal kalau nggak salah ya, berapa bulan yang lalu. Nah oke, jadi kita lihat ya, apa yang membuat ya mereka Boas dan Rut menjadi penerus silsilah Yesus Kristus. Nah ini teman-teman perlu belajar. Nah jawabannya sederhana, karena Boas dan Rut itu kedua-duanya adalah pelaku firman yang taat, yang setia. Di mana di zaman hakim-hakim banyak orang hidup berdasarkan kemauannya, tetapi didapati ada seorang Boas anak Salmon dan seorang Rut yang orang Moab itu ya didapati pelaku-pelaku firman yang setia. Loh kok bisa? Ya. Boas itu kelihatan sekali dalam karyanya teman-teman ya. Ia adalah pelaku firman yang setia. Apa buktinya? Setiap panen, ia selalu menyuruh karyawannya itu dengan sengaja bahkan. Ya, harusnya setiap orang panen kan ada bulir atau jelai yang tercecer. Harusnya tanpa disengaja pun. Tapi Boas suruh bahkan lebihkan kesengajaan. Supaya mereka orang miskin itu bisa mengambil. Ya, mengambil teman-teman ya, bagian mereka. Hebat ya hukum ini ya. Jadi tidak diajarkan untuk serakah atau rakus. Jadi kalau sudah jatuh ya sudah, berarti bukan milik kita, itu milik orang yang memungut. Ada orang yang memang ditakdirkan, kalau kita bicara takdir ya, dibuat bisanya hanya memungut di bawah. Nah, jadi kita bayangkan Boas itu melakukan itu. Dia bukan seseorang yang kalau panen untung aja mikir. Dia rela rugi ya.
menuruti firman Tuhan dan memberikan sebagian hasil panen tanpa sayang pada orang asing, janda, ya. Karena dulu tradisi itu ya, tanah itu kan ada batas, ya, ada batas. Nah, kalau panen itu ada barang yang keluar dari batas, maka itu bukan pemilik yang punya tanah lagi. Itu pemilik siapapun yang menemui, terutama orang-orang miskin, orang-orang janda, ya, orang-orang yang lemah, ya seperti itu. Orang-orang asing yang lewat mungkin. Nah, itu satu tradisi kala itu. Nah, si Boas tahu persis itu hukum ini, maka dia menyuruh karyawannya dengan sengaja bahkan cecerin aja sedikit, ya. Nah, dia siap rugi untuk menolong orang asing atau janda-janda. Coba kita buka Ulangan 14:19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ya, perikopnya berjudul melindungi sesama manusia. Jadi orang-orang miskin, orang-orang asing, musafir, perantauan, janda-janda itu juga sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, teman-teman, ya. Jadi kita jangan melupakan prinsip-prinsip Alkitab. Caranya bagaimana? Ya caranya kita tetap memperhatikan mereka. Kalau di zaman sekarang orang tidak bagi-bagikan gandum di pinggir jalan, tidak. Tetapi maknanya adalah apa yang menjadi rezeki mereka, bagian mereka melalui kita, itu tetap tanggung jawab kita. Ya, maka Boas paham betul dalam Taurat Musa ini, kitab Ulangan, dan dia melakukan. Lebih jelas lagi ketika dia itu harus berkorban. Berkorban apa? Menebus Rut dan Naomi yang ternyata dalam silsilah itu masih keluarga dia, ya, kerabat dekatnya. Jadi ada tradisi, dia harus tebus dari tua-tua, ya, perempuan-perempuan. Naomi kan janda, Rut juga janda, gitu. Tetapi Rut adalah orang Moab yang setia kepada mertuanya. Ya, kita lihat bagaimana Rut ini memiliki antusiasme untuk mencari Tuhan atau Allah Israel. Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu kalimatnya si Rut, ya, ketika Naomi membebaskan dua menantunya. Udah, suamimu sudah meninggal, anakku sudah tidak ada. Ya, aku juga sudah tidak bersuami, aku akan pulang ke negeriku. Saya bebaskan kalian, tidak usah lagi terikat kepadaku sebagai ibu mertua. Ya, ini wise-nya Naomi. Tapi lebih wise lagi Rut, ya. Menantu yang satu memilih pulang kembali ke bangsanya. Mungkin dia memikirkan mau kawin lagi atau apa, berkeluarga lagi. Tetapi Rut tidak. Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Kemana engkau pergi, di situ aku ada. Wah, ini keren ya kalimat Rut, ya. Maka ada terbersit antusiasmenya dia untuk mengenal atau mencari secara benar, secara serius Allah Israel, Allahnya si Naomi ini. Ya, Allah suaminya lah, ya, almarhum seperti itu. Jadi dia memilih meninggalkan segala sesuatu di kampung halamannya, mengikuti Naomi, hijrah ke kampungnya Naomi. Tidak mudah, karena secara ikatan sudah tidak ada. Tetapi sekali lagi Rut adalah orang baik yang menghormati mertua perempuannya. Ya, demikian teman-teman, ya. Jadi ia berkorban, ia pergi ke negeri asing. Ya, dia asing, nggak tahu negerinya Naomi. Sambil berbakti mengurus Naomi, orang tua yang sudah tidak ada suami, tidak ada anak. Wah, kita belajar dari hati Rut, ya. Semoga kita semua memiliki hati seperti Rut. Ya. Dia tetap mengurus Naomi di masa tua. Dia juga taat ketika Naomi itu menyuruh dia. Dengan hikmatnya Naomi memerintahkan dia pergi kepada Boas, bekerja sambil apa? Belajar firman, mengenal Allah, ya. Sambil apa? Sambil tidak mengenal keluh kesah, ya. Jadi Naomi bilang, udahlah Rut, kamu pergi cari Boas, kerja sama dia, cari makan sama dia. Dia patuh, dia turut, teman-teman, ya. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak berpikir yang bukan-bukan. Sama persis seperti ketika Abraham itu taat, diutus tanpa bertanya, negeri seperti apa kelak yang akan aku jumpai. Dan pada akhirnya apa? Ya, diberkati baik ketika masih hidup, ya, maupun mati. Ya, sama seperti Abraham, ya.
Taat pada Allah akhirnya diberkati. Nah, demikian Boas dan Rut ini teman-teman ya. Akhirnya taat menikmati kehidupan yang diberkati semasa hidup mereka. Bahkan setelah matinya, Tuhan masih membuat nama mereka ini masyhur ya sebagai nenek moyang Daud. Wah, ini sebuah anugerah ya kalau nama kita itu masyhur sampai setelah kita pergi pun. Ini anugerah ya. Sebagai nenek moyang Daud dan para raja-raja Israel. Karena setelah Daud kan ada keturunan Daud tuh yang jadi raja semua. Munculnya dari mana? Dari Boas dan Rut. Siapa Boas? Orang yang taat perintah. Siapa Rut? Orang yang taat perintah. Walaupun dia orang asing. Makanya Matius pasal 1 ayat 1 tadi mencatat ya. Orang Moab. Supaya kita jangan lupa Moab berasal dari mana. Dari rencana manusia juga, di mana bangsa ini menjadi bangsa yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika anak-anak Lot ya membuat Lot mabok, kemudian meniduri dan menghasilkan keturunan ya. Jadi kita belajar bagaimana Allah merubah kutuk menjadi berkat, bagaimana Allah intervensi dalam seluruh perbuatan manusia agar rencana keselamatan itu tetap konsisten berjalan. 300 tahun terputus, nge-freeze, oke. Tapi Allah tidak pernah kehabisan cara. Nah, ini penting banget ya kita belajar ya. Nah, jadi sejarah gelap zaman hakim-hakim itu telah ditutup dengan munculnya ketaatan seorang Boas dan Rut. Ya, ketaatan yang gemilang oleh pasutri Boas dan Rut. Bayangkan, nggak terlalu banyak cincong mereka. Mereka paham tradisi, mereka tak paham silsilah, mereka paham bagaimana firman itu harus bekerja. Allah membuat pekerjaan penebusan itu kembali hidup, ya, kembali muncul, kembali berjalan, sampai kemudian mendatangkan Yesus Kristus itu sendiri sebagai keturunan mereka. Nah, jadi kita belajar ada masa 300 tahun itu gelap karena kekerasan hati manusia. Tapi lihatlah ketika waktunya kembali tiba, Tuhan tetap akan ambil kendali sebagai otoritas tertinggi, ya, sebagai otoritas tertinggi untuk menggenapi Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Nah, puji Tuhan teman-teman ya, saya sudah sampaikan materi bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa intinya kita otoritas Allah, ketetapan Allah dan izin Allah itu berlaku bersifat mutlak kepada siapa saja. Dan saya memang belakangan selalu menceritakan bagaimana Allah itu yang selalu intervensi kepada manusia untuk supaya rencana Allah itu tidak gagal. Tetapi kita manusia tidak akan pernah bisa intervensi. Allah kok begini, Allah kok begitu. Ya, mari teman-teman belajar lebih banyak, lebih rendah hati, lebih merasa membutuhkan, lapar dan haus akan kebenaran, sehingga kita dipuaskan. Ya, sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang angkuh, seolah-olah sudah benar, seolah-olah sudah keren, kalau bisa pakai bahasa luar negeri. Jangan. Aja, jelaskan aja poin-poin pengajarannya apa, Alkitab berbicara apa, prinsip Alkitab apa, sampaikan dengan lugas, tegas, dan jelas. Oke, silakan Islam bertanya, Lina Wijaya menjawab. Akun saya ini tinggal satu ini teman-teman. Jadi saya kalau itu memang sangat berhati-hati supaya tidak di-ban. Yuk, ada yang mau naik?
Oke teman-teman, kalau Anda nggak ada, teman-teman boleh lanjutkan ya. Selamat berkegiatan. Hari ini adalah hari setiap orang akan yang warga Tionghoa ya melakukan Cia Tokai atau makan besar. Cia Tokai teman-teman ya. Untuk makan besar keluarga besar menyambut Imlek ya. Karena malam ini adalah malam Imlek, malam tahun baru. Selamat merayakan, selamat Cia Tokai, makan besar ya itu ya. Selamat makan besar keluarga, selamat berkumpul, selamat menyambut tahun baru Imlek buat teman-teman yang merayakan. Saya tidak tahu nanti masih bisa live atau enggak. Yang jelas saya sudah menyampaikan firman, menyampaikan pengajaran. Saya tidak ada utang untuk hari ini. Selebihnya kalau saya bisa saya akan jadi narasumber, kalau bisa saya akan buka ruangan. Kalau tidak berarti saya sedang dalam rangka menyambut malam tahun baru Imlek ya teman-teman ya. Selamat menyambut. Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom, shalom, shalom.